Kita kupas hasil survei elektabilitas bakal capres yang digelar Indikator Politik Indonesia di akhir Mei lalu bersama peneliti Indikator Politik Kennedy Muslim, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera, dan Ade Reski Pratama, jubir tim pemenangan Prabowo. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Friska. Selamat malam Rizka, selamat malam Mas Selamat Kennedy. malam, terima kasih Malam sudah Pak hadir. Andre, Mbak Andreas. Saya awali dengan Mas Kennedy, tolong dibedah. Jadi kalau kita bandingkan dengan survei akhir April lalu, ada pergerakan yang melonjak, elektabilitas dari Pak Prabowo ada cukup stagnan, Pak Ganjar, sementara Mas Anies ini menurun. Penyebabnya apa saja? Tolong dibedah. Ya benar, Friska, jadi dari survei telepon yang kita lakukan pada tanggal 26 hingga 30 Mei yang lalu, kita menemukan terjadi pola keberlanjutan pola penguatan elektabilitas Pak Prabowo ya. Ada dari awal Mei di akhir Mei ini ada kenaikan sekitar 4% dari elektabilitas Pak Prabowo ini. Ya. Sedangkan Pak Ganjar ini cukup stagnan di angka 34%. Sedangkan Mas Anies juga stagnan dan bahkan cenderung menurun gitu, dari 21,8% ke 18,9%. Beberapa faktor yang bisa menjelaskan tentu saja ini terkait dengan strategi besar Pak Prabowo belakangan ini ya. Mungkin dari 2-3 bulan terakhir, di mana Pak Prabowo menggunakan strategi mencitrakan dirinya sebagai penerus program Pak Jokowi gitu loh. Ini tergambar juga dengan strategi baliho-baliho yang kita lihat belakangan ini, dan juga jangan lupa beberapa waktu yang lalu ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Gibran. Ini semakin menguatkan sinyal bahwa Pak Prabowo adalah salah satu calon yang direstui oleh Presiden Jokowi. Dan jangan lupa ketika approval rating Pak Jokowi yang terekam di survei kita juga mengalami peningkatan di angka hampir 80%. Ini cukup konstan ya, dari 76 ke 78, bahkan di survei dari lembaga survei Indonesia mencatat approval Jokowi itu hingga mencapai 82%. Ketika approval Jokowi di titik yang sangat tinggi seperti saat ini, memang restu dari Presiden Jokowi itu menjadi sangat krusial bagi strategi elektoral masing-masing calon, bagaimana bisa merebut insentif elektoral dari high approval rating tersebut gitu. Dan kebetulan Pak Prabowo di sini memiliki posisi yang cukup strategis, dan itu bisa terlihat dari analisa breakdown dari demografi, baik itu dari basis Pilpres yang kemarin ke hasil survei yang terakhir, terlihat Pak Prabowo berhasil menarik kembali basis lamanya yang sempat sedikit bocor ke Anies. Pak Anies itu kembali ke Pak Prabowo gitu. Sedangkan basis pemilih Pak Jokowi di 2019 itu mulai sudah ada yang mengalir banyak ke Pak Prabowo gitu. Dari tadinya Pak Ganjar menguasai sekitar 60 hingga 65% dari basis pemilih Jokowi, Pak Jokowi dan Kiai Maruf, kini turun menjadi 50, sedangkan Pak Prabowo dari belasan persen sekarang sudah mencapai 27%. Jadi Pak Prabowo berada di posisi yang sangat strategis, baik kandidat jalan tengah atau double track candidate yang bisa mendapatkan insentif elektoral dari kedua ceruk kolam yang diametrik kali ini gitu. Saya akan minta tanggapannya dari masing-masing. Saya ke Mas Ade dulu. Apa betul Jokowi Effect ini menyumbang insentif elektoral yang efektif sejauh ini yang Anda lihat dan jadi strategi unggulan untuk Pak Prabowo, Mas Ade? Ya, pertama kami ingin menyampaikan rasa bersyukur ya dengan hasil pencapaian ini. Tentunya hasil survei ini menunjukkan dukungan publik dan masyarakat kepada Pak Prabowo yang begitu luar biasa dan tetap konsisten. Dan kemudian Pak Prabowo dan Partai Gerindra juga mengucapkan ya terima kasih dan apresiasi dukungan kepada masyarakat, kelompok relawan, pedagang pasar, petani, guru, dan banyak sekali kelompok-kelompok dan elemen-elemen masyarakat yang begitu mendukung pada Pak Prabowo saat ini. Nah, karena itu sesuai dengan pesannya Pak Prabowo, kami sebagai kader Gerindra dan relawan juga diminta untuk terus rendah hati, tidak jumawa dan tidak terlarut ya dalam hasil capaian-capaian survei ini, dan untuk terus turun ke masyarakat dalam membantu masyarakat. Kemudian
pertanyaannya Mbak Priska tadi, bagaimana Pak Presiden ya, apakah mempunyai pengaruh secara langsung terhadap Pak Prabowo saat ini? Bagaimanapun hari ini Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia di kabinetnya Pak Presiden, dan ini kami kira menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo pada saat ini juga sebagai representasi dari Pak Presiden pada hari ini. Dan oleh karena itu kami kira beberapa waktu yang lalu juga eh, banyak yang menyampaikan bahwa Pak Prabowo adalah salah satu ya menteri di kabinetnya Pak Presiden, Pak Jokowi, yang mempunyai kinerja yang positif dan luar biasa pada hari ini. Oke, kalau tadi dari Gerindra melihatnya korelasinya Pak Jokowi sebagai presiden dengan Pak Prabowo ya kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Kalau Bung Andreas, apa narasi yang saat ini coba diluruskan oleh PDI Perjuangan dari beberapa pertemuan terakhir, misalnya Pak Ganjar dengan relawan Pak Jokowi, juga pertemuan dengan partai politik lainnya diluruskan bahwa Pak Jokowi ini adalah kader PDIP dan keputusannya tegak lurus dengan Bu Mega untuk meraih kembali Jokowi Effect dikaitkan dengan pemilihnya Pak Ganjar. Kalau itu ya sudah pasti gitu, artinya Pak Jokowi semua orang juga tahu gitu, artinya beliau sebagai kader PDI Perjuangan, begitupun dengan Pak Ganjar gitu. Cuma satu hal yang ingin saya tadi tidak dijelaskan juga gitu oleh teman-teman dari lembaga survei dari indikator. Cuma yang saya perhatikan juga dari beberapa hasil survei dari beberapa lembaga survei, memang kalau kita lihat dari tingkat kedikenalan Pak Ganjar ini dibandingkan dengan capres Pak Prabowo misalnya, tingkat kedikenalannya, popularitasnya memang masih di bawah. Dalam arti ya belum semua atau belum maksimal tingkat kedikenalan Pak Ganjar sebagai capres. Itu merupakan satu hal yang perlu lebih dimaksimalkan lagi gitu. Kalau Pak Prabowo ini kan di masyarakat orang tahu beliau pernah ya 2-3 kali menjadi calon presiden, kemudian sekarang menjadi Menteri Pertahanan, sehingga memang banyak orang sudah mengenal Pak Prabowo gitu. Sehingga ini memudahkan beliau untuk mungkin untuk di dalam proses pencapresan ini. Tapi Pak Ganjar relatif masih di bawah. Nah, ini kemungkinan, ini peluang yang masih mungkin, sangat mungkin dilakukan dan itu harus dilakukan untuk meningkatkan tingkat kedikenalan. Dengan demikian ini akan memberikan ruang elektabilitas Pak Ganjar akan naik. Karena kalau kita perhatikan, dan saya juga perhatikan dari beberapa lembaga survei yang lain, bahwa kalau tingkat kesukaan terhadap Pak Ganjar ini lebih tinggi dibandingkan dengan capres-capres yang lain gitu. Sehingga ini adalah ruang dan kesempatan. Sehingga memang ya di dalam waktu-waktu ke depan ini Pak Ganjar mungkin harus lebih di samping ya tugas-tugas beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah, tapi kita juga akan berusaha semaksimal mungkin sehingga tingkat pengenalan terhadap Pak Ganjar sebagai capres ini akan lebih dimaksimalkan, lebih ditingkatkan. Kalau mendekati 100% itu sangat bagus. Hingga dengan demikian dengan modal ke tingkat kesukaan terhadap Pak Ganjar yang juga baik, tinggi, ini akan meningkatkan elektabilitasnya. Tentu juga lebih meyakinkan lagi atau ya perlu diperkuat lagi bahwa ya kita semua tahu bahwa Pak Ganjar ini adalah gubernur juga yang membantu presiden di provinsi tentunya. Karena kita tahu gubernur adalah kepanjangan tangan dari presiden, pemerintahan pusat, dan banyak hal-hal yang merupakan program dari pemerintah pusat, program dari Pak Jokowi itu dilakukan di daerah, dan Jawa Tengah adalah salah satu core daripada pemerintahan Pak Jokowi selama ini gitu, pemerintah pusat itu. PR-nya meningkatkan tingkat kedikenalannya. Kalau dari indikator juga yang menarik, bagaimana simulasi head to head sampai saat ini dan apa saja sebenarnya yang memengaruhi kalau simulasi head to head ini antara masing-masing kandidat ketiganya? Ya, Friska, terkait simulasi head to head seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, ini bagaimana
ketika kita simulasikan Anies Baswedan diasumsikan ada runoff election karena saat ini berdasarkan survei hari ini memang tidak ada kandidat yang mencapai nilai mayoritas angka elektabilitasnya melebihi 50% plus 1. Oleh karena itu per situasi hari ini berdasarkan hasil data survei akan ada pemilu putaran kedua gitu. Dan ketika kita simulasikan dari 3 top 3 candidate yang selalu terekam di survei itu misalnya ketika kita simulasikan Pak Anies dan Pak Ganjar yang maju ke putaran kedua, itu Pak Ganjar unggul gitu. Dan ini cukup logis ya, karena ketika satu, Pak Anies sudah terlanjur mengambil posisi antitesa dari pemerintahan Jokowi gitu. Jadi ketika approval rating Pak Jokowi ada di kisaran 80%, maksudnya label menjadi kandidat perubahan itu mungkin tidak terlalu reseptif gitu loh di kalangan pemilih gitu. Dan selain itu juga ketika ada second round of election, dari data yang kita analisa itu pendukung Pak Prabowo, oleh karena Pak Prabowo sekarang sudah masuk ke dalam pemerintahan dan dipandang sebagai orangnya Pak Jokowi juga, dan itu yang menyebabkan suara pendukung Pak Prabowo sebagian besar lari ke Ganjar, dan memang masih ada sebagian yang ke Anies gitu, Pak Anies. Ya, jadi Pak Ganjar unggul ketika di head to head dengan Pak Anies gitu. Dan ketika Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang maju ke putaran kedua, seperti katakan simulasi 3 nama sekarang 2 kandidat teratas yakni Pak Prabowo dan Pak Ganjar, itu Pak Prabowo juga unggul karena seperti yang tadi saya jelaskan, Pak Prabowo sebagai kandidat jalan tengah ini dia bisa mengambil dari ceruk 2 kolam gitu. Jadi sebagian besar pemilih Anies akan beralih ke Pak Prabowo ketika maju ke putaran kedua gitu loh, ketimbang ke Pak Ganjar gitu. Oke. Nah, kalau bicara soal simulasi head to head ini sebenarnya faktor-faktor apa saja yang bisa jadi faktor naik turunnya seiring dengan perjalanan waktu? Apakah memang approval rating pemerintahan saat ini, pemerintahan Pak Jokowi ini sangat berpengaruh, Mas Kennedy? Ya, tentu saja 8 bulan waktu yang panjang ya, Mbak. Masih banyak dinamika politik, belum lagi kita membaca soal peta koalisi yang masih sangat cair sekarang. Jadi hal-hal tersebut tentu saja belum lagi akan makin banyak peristiwa-peristiwa politik ke depan, manuver-manuver yang itu, karena kita lihat sesuai dengan judul rilis kami kemarin, saling salib elektabilitas, itu memang masih sangat dinamis gitu loh. Pak Ganjar sendiri setelah insiden U20 sempat ngedrop, kemudian ini pun sempat ada rebound gitu loh, meskipun di 1 bulan terakhir relatif stagnan, tapi begitu juga dengan Pak Prabowo gitu loh. Ketika tren penurunan terjadi di tahun sudah disalib oleh Mas Anies dan Mas Ganjar, sempat di posisi ketiga, itu kemudian bisa kembali ke posisi pertama. Jadi ini situasi politik sekarang memang masih sangat dinamis, apalagi masih ada sekitar 8 bulan menuju pemilu 2024 gitu. Oke, kalau Mas Ade Rizky apa yang jadi perhatian utama? Apakah momentum-momentum rebound tadi atau juga cawapres, menggodok cawapres yang sampai saat ini juga masih belum ditentukan, dan juga format pasti koalisi? Ini yang jadi penentu utama, Mas Ade. Ya, jadi memang Mbak Friska dengan waktu 7-8 bulan ke depan memang begitu banyak rahasia di balik rahasia yang akan terjadi. Kami di Partai Gerindra sebagai kader Gerindra dan Pak Prabowo juga tidak ingin terpaku ya dengan nilai-nilai yang pada hari ini positif. Kami juga diminta untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sampai ke grassroots untuk terus setidaknya memberikan kebaikan-kebaikan agar kami sebagai representasi sebagai kader Gerindra, sebagai kader Pak Prabowo terus dapat memberikan aura-aura positif juga kepada Pak Prabowo. Dan oleh karena itu ini juga tidak terlepas sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu ya, kami melihat bahwa Pak Prabowo juga sebagai salah satu tokoh dari sekian banyak tokoh yang menjadi nomor 1 pada waktu itu, dan pada akhirnya berimplikasi terhadap bagaimana situasi kondisi yang aman, tentram, dan damai ini tercapai, hingga pada akhirnya itu menjadi salah satu titik yang disukai pada publik pada hari ini, yang tidak ingin
merasa kembali terjadinya kegaduhan seperti beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, kami diminta untuk terus dapat turun ke masyarakat, untuk terus dapat mempersatukan apa yang sudah menjadi baik pada hari ini di bangsa dan negara kita. Kalau Bung Andreas, tentu untuk menggerakkan mesin partai sudah sejak sekarang gencarnya. Tapi PDIP ini kan beberapa waktu terakhir juga ibarat gula. Banyak partai-partai politik yang bersilaturahmi, mengajak, memberikan proposal kerjasama. Nah, mencari kawan koalisi ini apakah juga jadi perhatian utama begitu untuk menentukan siapa bakal cawapres yang mendampingi Pak Ganjar? Ya, itu komunikasi itu dilakukan terus dalam beberapa waktu ke depan. Juga masih ada beberapa partai yang sudah berkomunikasi, yang akan ya berkunjung dan kemudian bertukar pikiran, berdialog dengan PDI Perjuangan. Saya kira waktu masih cukup panjang Ya. gitu, sampai dengan ya pendaftaran, kemudian hari H. Masih ada kunci-kunci tertentu yang bisa akan menentukan dinamika dan perubahan-perubahan ini ke depan gitu. Sehingga itu tadi salah satunya tadi yang saya katakan tadi soal kedikenalan itu harus ditingkatkan. Tapi ada aspek-aspek lain yang juga akan menentukan gitu dinamika dan perubahan, dan kita yakin bahwa Pak Ganjar dengan modal sosialnya yang bagus, personalitinya yang bagus, ini akan menjadi kekuatan yang akan meningkatkan terus elektabilitasnya nanti. Karena bagaimanapun ya selama ini Pak Ganjar ini kan lebih dikenal sebagai tokoh daerah gitu kan. Artinya gubernur itu kan tokoh daerah, mengangkat menjadi tokoh, menjadi figur nasional ini memang perlu waktu gitu. Dan salib penyalip ini tidak jadi kekhawatiran ya, Bung Andreas? Ya, ini biasalah di dalam pilpres itu kan, di dalam kontestasi itu kan biasa, ibarat Formula One itu kan main salip-salipan antara jagoan-jagoan itu biasa gitu. Tapi titik akhir lah akan menentukan gitu. Dan kita tahu bahwa kami optimis bahwa ya Pak Ganjar punya modal-modal sosial, modal-modal tertentu yang ya masih akan memungkinkan untuk memaksimalkan tingkat kedikenalan dan kemudian elektabilitas daripada Mas Ganjar gitu. Oke, kalau Bung Kennedy, apakah salib menyalip ini dengan margin yang masih sangat tipis ini juga karena belum ada sosok cawapres yang bersanding, yang fix begitu ditentukan oleh berpasangan dengan masing-masing bakal capres? Dan apa bedanya kalau ada bakal cawapres, kemungkinan yang bisa terjadi? Di situasi yang neck to neck competition seperti saat ini ya, seperti yang terekam di survei, memang ini kalau kita mau teliti secara statistik, memang ini masih di rentang margin of error, selisih antara Pak Prabowo meskipun secara tren terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu figur cawapres menjadi krusial gitu di sini. Untuk perbedaan 2-3% suara pun di situasi yang sangat ketat seperti ini menjadi sangat penting gitu. Dan di survei telepon yang kita lakukan kemarin, memang ada beberapa nama yang mengalami lonjakan elektabilitas cukup signifikan, sangat signifikan di konteks survei cawapres gitu. Ada nama Erick Thohir di sana dan juga nama Mahfud MD gitu loh, yang mengalami lonjakan cukup sangat signifikan gitu loh. Erick Thohir bersaing ketat dengan Ridwan Kamil di survei cawapres kami. Kemudian ada di posisi 3 ada Sandiaga Uno dan posisi 4 ada Mahfud MD, di mana Pak Mahfud sebelumnya hanya di single digit, kemarin merangsek menjadi double digit gitu sekarang angkanya. Jadi ini memang faktor cawapres ketika di situasi di mana elektabilitas capres ini sangat ketat neck to neck, posisi cawapres tentu saja menjadi pertimbangan strategis bagaimana itu menjadi tambahan insentif elektoral untuk memperkuat basis pendukung gitu dari masing-masing capres yang bersaing sekarang. Bisa seberapa besar pengaruhnya bakal cawapres ini, Bung Kennedy? Ya, kita tentu saja dalam setiap simulasi itu mungkin tidak terlalu besar, sekitar 2-3% selisihnya, tapi dalam situasi yang sangat ketat seperti sekarang ini, neck to neck surveinya,
tentu saja 2-3% itu sangat penting gitu loh untuk memastikan kemenangan maju di putaran kedua gitu. Karena beda 1-2% itu sudah bisa membedakan mana yang menang, mana yang kalah begitu ya, karena kondisinya neck to neck seperti saat ini. Nah kalau Bung Andreas, dari nama-nama yang disebut tadi ada Pak Erick Thohir, ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Mahfud MD, apakah masuk radar juga masing-masing? Saya ke Bung Andreas dengan Bung Ade, silakan Bung Andreas dulu. Ya, saya sependapat dengan Mas Kennedy. Mas Kennedy yang menyampaikan hasil survei tadi gitu, bahwa faktor cawapres ini juga akan ikut menentukan elektabilitas ya bersama gitu, dalam arti capres cawapres ke depan gitu, dalam kontestasi ini gitu. Nah sehingga memang pertimbangan-pertimbangan harus cukup matang, capres yang akan mendampingi. Di sini tentu pertimbangan pertama adalah bagaimana cawapres itu figur yang kita lihat bisa mendongkrak bersama-sama memenangkan kontestasi pilpres ini, dan juga kemudian bersama-sama ketika memenangkan, karena kita tidak hanya berpikir hanya untuk memenangkan, tapi juga bagaimana setelah memenangkan gitu. Dalam arti di dalam pemerintahan yang ke depan bisa kerjasama dan didukung juga di dalam proses pemerintahan oleh di DPR, dalam hal ini ya koalisi atau kerjasama antar partai-partai untuk mendukung pemerintahan ke depan, sehingga pemerintahan itu pun solid dan kuat gitu. Nah sehingga memang di sini faktor cawapres ini juga akan ikut menentukan tingkat keterpilihan dari capres, karena kita lihat kalau selisihnya sampai dengan saat ini tipis, itu akan ikut menentukan di dalam proses pemilihan nanti gitu. Oke, terakhir Bung Ade Rizky, nama-nama tadi masuk radar, dan betulkah memang cawapres ini faktor penentu utama? Ya, saya sependapat tadi apa yang disampaikan oleh Bang Kennedy Muslim, bahwa memang dengan rentang margin of error tadi ini menjadi angka-angka penting ya dalam memenangkan kontestasi nanti. Dan oleh karena itu begitu banyak calon wakil presiden cawapres pada hari ini itu menjadi tokoh-tokoh terbaik bangsa dan negara pada hari ini, yang kami kira semua tokoh-tokoh tersebut memiliki keinginan yang bersama untuk dapat melanjutkan pemerintahan, untuk terus dapat menjadikan bangsa dan negara ini jauh lebih baik ke depan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu tentunya Partai Gerindra dan Pak Prabowo juga terus bersama dengan yang sudah bekerja sama dengan kami, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh karena itu kami terus akan membangun komunikasi-komunikasi ini bersama dengan beriringan dengan dinamika yang berjalan. Mudah-mudahan kiranya nanti tokoh calon wakil presiden ini dapat merepresentasikan daripada keinginan, daripada dapat menyempurnakan Pak Prabowo sendiri dalam memenangkan kontestasi ini. Jadi masih otak-atik formasinya, baca pres dan baca wapres yang nanti juga jadi penentu, sambil juga koalisi, mencari kawan koalisi masih terus dilakukan hingga saat ini dengan berbagai silaturahmi politik. Terima kasih peneliti indikator politik Indonesia Kennedy Muslim, terima kasih Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera, dan Ade Rizky Pratama, jubir tim pemenangan Prabowo. Terima kasih, selamat malam.